Halo adik-adik semua, apa kabar? Saya harap hari ini dan seterusnya adik-adik semua sehat ya walafiat diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, baik adik-adik, untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran selanjutnya ya. Untuk yang minggu lalu kita mempelajari mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk kali ini kita akan belajar menerapkan ragam hias kepada bahan tekstil ya. Saya harap anak-anak semua itu eh, mengikuti materi yang saya ajarkan, semua konsentrasi ya. Semoga adik-adik juga suka dengan video pembelajaran kita pada kali ini. Nanti untuk tugasnya akan saya berikan ya. Yang intinya adik-adik semua itu harus menyimak video ini agar jangan ketinggalan dengan materi kita pada hari ini. Oke, baik langsung saja ya. Oke, baik adik-adik, kita akan bahas langsung pengertian dari ragam hias ya. Oke, untuk ragam hias disebut juga dengan ornamen ya. Ragam hias merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Dikutip dengan Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, ragam hias adalah visualisasi dalam suatu karya, kerajinan, atau seni bertujuan untuk menghias. Nah, untuk karya ragam hias dapat berupa motif tenunan, gambar pada kain atau batik, atau songket, ukiran, atau pahatan pada kayu atau batu. Ragam hias juga biasa disebut dengan ornamen yang berasal dari bahasa Yunani atau dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan ornar yang artinya adalah hiasan atau menghias. Menghias berarti mengisi kekosongan suatu permukaan bahan dengan hiasan sehingga permukaan yang semula kosong menjadi tidak kosong. Ya. Jadi ragam hias ini merupakan kegiatan kita untuk menghias suatu gambar yang dihiasi dengan cara berulang-ulang ya. Itu ciri khas dari gambar ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa dari penggambaran bentuk imajinasi, pikiran, dan kreativitas sendiri. Dalam kamus KBBI, motif adalah pola atau corak. Saya ulangi sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, motif adalah pola atau corak. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk ke motif-motif dalam ragam hias ya. Ada beberapa itu motif dalam ragam hias. Itu yang pertama itu adalah ragam hias flora. Ragam hias flora merupakan ragam hias yang memakai bentuk flora atau tumbuhan sebagai objek motif ya. Kita perhatikan nanti gambar yang di samping akan saya tampilkan. Oke. Oke, baik untuk ragam hias fauna yang kedua itu merupakan ragam hias yang menggunakan fauna atau hewan sebagai objek motifnya. Bisa kita lihat yang di samping. Oke, baik untuk ragam hias fauna, pada penggambaran fauna tersebut sebagian besar hasil gubahan atau stilasi, artinya itu dalam penggayaannya jarang berupa binatang secara natural atau artinya jarang binatang itu seperti binatang real ya atau nyata ya. Jadi masih banyak itu stilasi atau penggayaan dalam motif fauna tersebut. Oke, yang ketiga itu adalah motif ragam hias geometris. Dalam ragam hias geometris merupakan motif hias pengembangan bentuk geometris. Selanjutnya digayakan sesuai selera dan imajinasi. Motif tersebut pola bentuk yang terukur dan bisa disesuaikan dengan karakteristik teknik dan bahan. Ya. Oke, yang keempat itu adalah ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif adalah bentuk ragam hias yang memakai manusia sebagai objek dengan penggayaan bentuk. Sebagai salah satu objek dalam motif ragam hias, manusia mempunyai beberapa unsur secara terpisah dari dan menyatu.
Jadi adik-adik, dalam di ragam hias itu terdiri dari 4 motif, yaitu yang pertama ada motif flora, yang kedua fauna, yang ketiga geometri, dan yang keempat adalah figuratif. Nah, jadi ada banyak itu motif-motif untuk berkarya adik-adik. Jadi semoga adik-adik nanti bisa berkreasi yang lebih oke dan lebih keren ya. Oke, untuk pola ragam hias, ada sejumlah pola dalam ragam hias, yakni yang pertama itu adalah pola simetris. Pola simetris adalah pola penggambaran dua bagian yang sama dalam penyusunan. Pola tersebut meletakkan fokusnya di tengah dan meletakkan unsurnya di bagian kiri dan kanan. Ya, artinya simetris itu kiri dan kanan itu seimbang. Oke, kiri dan kanan seimbang. Jadi pola simetris memberikan kesan formal, beraturan, dan statis ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa pola simetris memberikan kesan formal, beraturan, dan statis. Oke, pola yang kedua itu adalah pola ragam hias asimetris. Di mana pola asimetris adalah komposisi benda atau objek yang fokusnya tidak di tengah. Paduan unsur di bagian kiri dan kanan tidak sama, namun tetap memancarkan keseimbangan. Ya, artinya dia titik tengahnya memang ada, cuman posisi kiri dan kanan itu tidak seimbang. Mungkin lebih banyak di padat lebih kiri atau lebih sedikit di kanan. Jadi itu dikatakan asimetris, dikatakan adalah uh, pola yang tidak seimbang. Oke, baik anak-anak. Jadi untuk pola ragam hias itu ada dua, yaitu pola ragam asimetris dengan simetris ya. Jadi itu polanya ada yang seimbang dan ada yang tidak seimbang. Oke, mudah-mudahan adik paham ya. Baik, kita akan lanjutkan itu untuk teknik dalam menggambar ragam hias. Ada beberapa teknik dalam menggambar ragam hias, yakni yang pertama itu adalah teknik stilasi. Di mana teknik stilasi merupakan teknik mengubah bentuk asli dari sumber dengan melihat objek dari berbagai arah. Oke, baik, untuk teknik deformasi yang kedua itu ya, teknik deformasi merupakan cara menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber dan melihat dan berbagai arah. Hampir sama sih dengan stilasi ya. Dimana dengan menyederhanakan struktur atau proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Ya, jadi teknik deformasi ini menyederhanakan struktur atau proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Teknik berikutnya itu adalah teknik distorsi. Teknik distorsi merupakan cara menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber dan melihat objek dari berbagai arah, di mana dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar. Ya, jadi lebih berlebihan kalau dikatakan teknik distorsi. Kemudian mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang signifikan ya antara bentuk yang digambar dengan aslinya. Oke, baik adik-adik, kita akan bahas fungsi dalam menggambar ragam hias ya. Keinginan untuk menghias sesuatu merupakan insting dan naluri manusia. Pembuatan ornamen penghias didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik secara praktis maupun estetis, hingga kebutuhan ritual kepercayaan atau agama. Untuk kebutuhan praktis meliputi kebutuhan manusia terhadap benda pakai yang dianggap layak untuk digunakan dalam masyarakatnya. Contohnya, kain di samping harus diberi motif batik agar tampak blend in dengan masyarakat ya. Piring harus bermotif bunga agar warung nasi mereka dianggap sekelas dan patut dikunjungi seperti warung nasi yang telah sukses sebelumnya. Sementara itu, kebutuhan estetis berarti kebutuhan murni terhadap keindahan dan atau makna simbolik yang dipancarkan oleh karyanya. Terdapat beberapa ragam hias ornamen yang memiliki makna simbolis yang mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya.
Oke, jadi adik-adik kesimpulan itu menggambar ragam hias adalah memiliki pola bentuk, gambar, dan pengulangan yang teratur atau tidak teratur. Tapi masih tetap seimbang. Pola teratur akan menghasilkan gambar yang rapi, harmonis, dan memberikan kesan menenangkan. Sementara pola tidak teratur akan menghasilkan ragam ornamen atau hias yang ekspresif dan dinamis. Oke, baik adik-adik, untuk pembelajaran kita kali ini selesai sampai di sini ya. Untuk materi ini merupakan materi teori ya, bukan praktik. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan buat video pembelajaran itu mengenai video pembelajaran praktek ya. Jangan lupa adik-adik subscribe channel ini ya. Jangan ketinggalan materi ajar yang akan saya sampaikan kepada adik-adik semua. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya ucapkan banyak terima kasih.